Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dengan kami Imadi Adi Krisna Windanda, nomor mahasiswa 25067164440. Dalam hal ini, kami akan menjelaskan terkait transformasi digital dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat, yaitu integrasi teknologi informasi dalam modernisasi sistem kepolisian Indonesia. Latar belakang dari topik yang kami bahas, yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi mengubah dinamika keamanan dan penegakan hukum di masyarakat, yang dimana perkembangan informasi sangatlah cepat, baik itu melalui media sosial, media elektronik, maupun sumber lainnya, sehingga masyarakat sangat cepat menerima perkembangan informasi. Yang kedua, aktivitas masyarakat di ruang digital memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti penipuan daring, terus pencurian data, terus peretasan sistem, terus penyebaran informasi palsu. Nah, dalam hal ini, yang sangat perlu kita antisipasi lebih dalam yaitu penyebaran informasi palsu yang seperti kita ketahui bersama dari beberapa demonstrasi pada Agustus 2025 kemarin, banyak informasi-informasi hoax atau penyebaran informasi bohong di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi mudah percaya dengan penyebaran informasi tersebut, sehingga keamanan dan ketertiban di masyarakat itu menjadi terganggu. Kurangnya pengetahuan di masyarakat, tidak bisa membedakan informasi yang benar maupun informasi yang salah. Data dari BSSN menunjukkan adanya ratusan juta anomali lalu lintas cyber setiap tahun yang berpotensi menjadi ancaman keamanan digital nasional, seperti adanya peretasan data, terus data pribadi, dan segala macamnya. Hal-hal tersebut harus kita antisipasi. Jangan sampai kejadian tersebut berulang dan membuat keresahan di masyarakat, sehingga timbul ketidakpercayaan terhadap pemerintah, baik itu terhadap institusi maupun lembaga-lembaga lainnya terhadap keamanan data mereka. Terus yang keempat, kondisi tersebut menuntut institusi kepolisian untuk beradaptasi melalui transformasi digital dalam pemolisian. Kita dari pihak kepolisian sudah melaksanakan atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain edukasi, kita menggunakan teknologi-teknologi digital untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik itu menggunakan bantuan AI maupun teknologi dari kepolisian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selanjutnya, transformasi digital kepolisian mulai diterapkan melalui beberapa teknologi di kepolisian. Yang pertama adalah penggunaan ETLE. Kita mengurangi sentuhan-sentuhan atau tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seperti penggunaan ETLE. Ya, jadi yaitu kita tidak menggunakan tilang manual lagi, sehingga tidak adanya benturan lagi masyarakat dengan polisi, segmen negatif lagi di media-media maupun sumber lainnya, sehingga kita bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Terus selanjutnya, Polri menargetkan 5.000 kamera ETLE pada tahun 2026, sehingga kita bisa memantau atau mengawasi masyarakat lebih detail lagi. Apakah pelanggaran tersebut ketika tidak adanya tilang manual bisa berkurang dengan penggunaan ETLE atau sebaliknya. Terus digitalisasi membuka peluang terciptanya pemolisian yang lebih transparan, efisien, berbasis data. Dilanjutkan dengan implementasi digital policing masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang kedua, kesiapan SDM. Yang ketiga, integrasi sistem informasi. Dan yang keempat, isu perlindungan data. Hal tersebut sudah kita upayakan untuk kita atasi, baik itu kita melalui pelatihan sumber daya kita, personil-personil kita terkait dengan teknologi yang sudah kita siapkan. Terus isu perlindungan data sudah kita siapkan juga, sudah kita amankan, sudah kita koordinasikan dengan beberapa ahli juga terkait dengan perlindungan data. Kita harus maksimal dan harus mampu melindungi data-data yang sudah kita pegang. Oleh karena itu, kajian mengenai transformasi digital kepolisian penting untuk memahami bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan transformasi digital dalam sistem kepolisian serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas integritas teknologi informasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terus pertanyaan penelitian, bagaimana implementasi transformasi digital dalam sistem kepolisian di Indonesia dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi teknologi informasi dalam sistem kepolisian. Tujuan penelitian ini, yang pertama, menganalisis implementasi transformasi digital dalam sistem kepolisian di Indonesia dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas integrasi teknologi informasi dalam kepolisian. Tujuan inilah yang nantinya akan kita kupas lebih mendalam sehingga kita dapat memperoleh hasil yang maksimal dari penelitian yang kita buat, sehingga dampak dari penelitian kita buat ini bisa berdampak baik di masyarakat dan bisa dirasakan positif, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja sih yang harus mereka lakukan untuk memberikan guidance sehingga masyarakat tidak mudah percaya lagi terhadap penyebaran informasi bohong, terus masyarakat tidak mudah lagi untuk tertipu oleh penipuan online dan sebagainya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Memasuki kerangka teoritis, untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama. Pertama adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Teori ini kami gunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan digitalisasi kepolisian diterapkan dalam praktik organisasi. Teori kedua adalah teori modernisasi organisasi dari Samuel P. Huntington. Teori ini menjelaskan bahwa modernisasi institusi ditandai oleh peningkatan kapasitas organisasi, rasionalisasi sistem kerja, serta penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi teknologi dalam sistem kepolisian. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Data diperoleh melalui kajian berbagai sumber literatur seperti buku ilmiah, jurnal akademik, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi lembaga pemerintah. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan berbagai literatur menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah analisis rumusan masalah yang pertama. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi digital dalam kepolisian merupakan bagian dari proses modernisasi institusi. Digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi, transparansi penegakan hukum, serta kualitas pelayanan publik. Implementasi digital policing di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai inovasi seperti yang pertama adalah sistem ETLE, yang kedua adalah digitalisasi layanan kepolisian, dan yang ketiga adalah sistem informasi penanganan perkara. Berdasarkan teori Edwards, keberhasilan implementasi digitalisasi dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi aparat pelaksana, serta struktur birokrasi organisasi. Selanjutnya, analisis mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas integrasi teknologi informasi akan dijelaskan oleh mahasiswa Jawa Barat. Faktor yang mempengaruhi efektivitas integrasi teknologi informasi dalam sistem kepolisian. Transformasi digital dalam kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi dalam sistem kerja kepolisian. Dalam perspektif teori modernisasi organisasi, menurut Huntington tahun 1968, modernisasi institusi ditandai oleh yang pertama, peningkatan kapasitas organisasi, rasionalisasi sistem kerja, penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Selanjutnya, digitalisasi kepolisian menjadi bagian dari proses modernisasi institusi untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Faktor organisasi dalam integrasi teknologi. 1. Kesiapan sumber daya manusia. Aparat kepolisian perlu memiliki kompetensi teknologi informasi. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam digital policing. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Sistem digital membutuhkan perangkat teknologi dan jaringan komunikasi yang memadai. Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat penerapan teknologi secara merata. Faktor sistem dan sosial dalam digital policing. Integrasi sistem informasi. Yang pertama, keterhubungan data antar unit kepolisian. Kedua, pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan penegakan hukum. Selanjutnya, penerimaan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Isu perlindungan data dan transparansi penggunaan teknologi pengawasan. Adapun temuan analisisnya, efektivitas digital policing dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, dukungan infrastruktur teknologi, integrasi sistem informasi, legitimasi sosial di masyarakat. Kesimpulan, transformasi digital dalam sistem pemolisian di Indonesia merupakan bagian dari upaya modernisasi institusi kepolisian dalam meningkatkan efektivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penerapan berbagai teknologi seperti sistem penegakan hukum berbasis elektronik, digitalisasi layanan kepolisian, serta pemanfaatan sistem informasi menunjukkan bahwa institusi kepolisian mulai mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan tugasnya. Implementasi digitalisasi tersebut berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, serta objektivitas dalam penegakan hukum, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan sistem kerja berbasis teknologi. Yang kedua, efektivitas integrasi teknologi informasi dalam sistem kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, integrasi sistem informasi dalam organisasi, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi semata, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan serta kemampuan organisasi kepolisian dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat modern. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, kepolisian perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi teknologi informasi serta pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat kepolisian agar mampu mengoperasikan dan memanfaatkan sistem digital secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, pengembangan sistem pemolisian berbasis teknologi perlu disertai dengan penguatan infrastruktur teknologi dan integrasi sistem informasi antar unit kerja, sehingga pemanfaatan teknologi digital dapat dilakukan secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pada akhirnya, transformasi digital dalam kepolisian tidak hanya berbicara tentang modernisasi alat, tetapi tentang transformasi cara berpikir dan cara kerja institusi. Tanpa kesiapan organisasi dan legitimasi dari masyarakat, teknologi berpotensi menjadi tidak optimal, bahkan kontraproduktif. Oleh karena itu, digital policing harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang menuntut adaptasi, evaluasi, dan penguatan kapasitas secara konsisten. Kami berharap paparan ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan refleksi dalam pengembangan kebijakan pemolisian ke depan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.